Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara lewat ibadah yang istimewa pada hari ini. Lewat ibadah yang khusus pada hari ini. Sebab hari ini kita seluruh umat percaya, kita memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada hari ini, the power of Holy Spirit. The power of Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, mendasari pemberitaan firman, kita membaca kitab Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 8. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 8. Demikian saya baca buat kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, kalimat yang luar biasa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ikut menyaksikan pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ada hal-hal yang sangat penting yang terkandung di dalam firman Tuhan atau ayat firman Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudaraku, dari terjemahan yang lain, secara khusus dari terjemahan bahasa Yunani, yang merupakan bahasa asli dari kitab Perjanjian Baru, ada beberapa penjelasan demi penjelasan yang perlu saya sampaikan pada saudara. Pertama adalah, tetapi kamu akan menerima. Pengertian atau pemahaman yang tepat atau arti yang tepat, bukan kamu akan menerima, tetapi kamu pasti menerima. Jadi ini sifatnya bukan mudah-mudahan, bukan kemungkinan, tetapi pasti menerima. Menerima apa? Menerima kuasa. Saudara, kata kuasa ditulis dengan sebuah kata dunamis atau dunamos, atau kita kenal dinamit, yang berarti punya kekuatan besar. Saya ulangi, kamu pasti menerima dunamis, kamu pasti menerima dunamos, kamu pasti menerima dinamit. Kalau atau ketika Roh Kudus turun ke atasmu, tatkala Roh Kudus turun atas hidup kita, tatkala Roh Kudus menaungi hidup kita, tatkala Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka di dalam diri kita pasti ada kuasa, dan kuasa itu berasal dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa apakah itu? Ini menarik sekali, saudara. Karena itu harus saya bagikan buat saudara-saudara. Kuasa apa yang akan bekerja dalam diri kita, dan itu berasal dari pertolongan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, kuasa keberanian untuk bersaksi. Kuasa keberanian untuk bersaksi. Perhatikan saudaraku, tatkala kita melihat kisah para murid Tuhan Yesus, tatkala Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati, apa yang mereka alami? Mereka penuh ketakutan, mereka penuh kecemasan, mereka penuh kegentaran. Bahkan ketika mereka tahu Tuhan Yesus bangkit pun, kekhawatiran, ketakutan tetap belum hilang dari kehidupan mereka.
Bahkan tatkala Tuhan Yesus naik ke surga sekalipun, mereka belum begitu memiliki keberanian. Perhatikan saudara, di awal-awal kisah para rasul, mereka masih kumpul bersama-sama mereka. Mereka tidak berani menunjukkan diri sedemikian rupa. Namun perhatikan, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, bagaimana perubahan drastis terjadi pada murid Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang punya semangat yang luar biasa. Dan keberanian itu adalah keberanian untuk bersaksi tentang apa yang sudah mereka tahu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, bersaksi tentang Tuhan. Berbicara, berani bersaksi tentang Tuhan. Saya percaya setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, dan lebih tepatnya setiap kita yang dipimpin, dibimbing, dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita pun pasti berkobar-kobar untuk bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain, tentang apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita lihat bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu lewat mimbar ini, saya sampaikan buat saudara-saudara yang selama ini engkau telah bersaksi tentang apa yang sudah engkau alami, apa yang sudah engkau nikmati bersama Tuhan, dan itu engkau saksikan pada orang lain dengan satu harapan, agar orang lain pun mengalami berbagai hal yang indah dalam hidupnya. Saya sampaikan lewat mimbar ini, semangat, maju terus, demi nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudara-saudara, kuasa apa? Kuasa kerendahan hati untuk bersatu. Kenapa saya katakan kerendahan hati itu pun termasuk kuasa? Atau Allah Roh Kudus memberikan kuasa kerendahan hati untuk bersatu. Begini saudara, pada dasarnya semua manusia itu enggak rendah hati. Pada umumnya, sejak manusia diciptakan, lebih-lebih sejak manusia jatuh dalam dosa, yang ada justru kesombongan. Kita bisa melihat itu di kitab Kejadian, saudara. Dan sebagai akibat dari kesombongan itu, mereka tidak mungkin mau bersatu dengan orang. Karena untuk apa bersatu? Apa untungnya bersatu? Apa gunanya bersatu? Namun tidak demikian. Bagi orang-orang yang sudah dibimbing oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti ada sebuah kesadaran. Kesadaran yang membuat dia mengerti bahwa dirinya membutuhkan orang lain, dan orang lain pun juga membutuhkan dirinya. Perasaan yang seperti ini yang memungkinkan dia untuk mau bersatu dengan orang, untuk mau bergabung dengan orang lain, dan Allah Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan untuk itu. Lewat mimbar ini, ayo kita jaga kesatuan kita. Ayo kita tingkatkan kesatuan kita. Ayo kita kerjakan segala sesuatu. Saya percaya tatkala kita bersama-sama, tidak ada yang berat yang dapat kita lakukan. Tuhan pasti tolong kita lewat kesatuan kita. Yang ketiga, saudara, kuasa apa yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam diri kita? Kuasa kerelaan untuk berkorban. Saudaraku, perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat kehidupan orang-orang Kristen di abad mula-mula. Bagaimana mereka bukan orang-orang yang boleh dibilang tanpa kesusahan. Mereka sebagian orang-orang yang sederhana. Namun perhatikan hidup mereka. Mereka penuh kerelaan untuk berkorban. Baik bagi sesama mereka dan terlebih bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya yakin, saya percaya, saya tahu. Setiap kita menghadapi kesulitan saat-saat ini. Kita mengalami kesulitan, mungkin kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi atau apapun. Tetapi kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dan karena itu saya percaya Roh Kudus memberikan kepada kita sebuah hati yang rela untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lewat cara apapun itu pasti akan kita kerjakan. Lewat mimbar ini, saya sampaikan pada saudara-saudara yang selama ini di tengah-tengah kesulitanmu,
di tengah-tengah keadaanmu yang sulit, engkau tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Dan kiranya semua pengorbananmu, semua persembahanmu boleh diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan sesuai dengan cara dan waktunya kepadamu. Yang keempat, saudara, kuasa apa? Kuasa kekuatan untuk bertahan. Kalau saudaraku menelusuri kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul bagian awal-awal, saudara boleh melihat di sana. Mereka menghadapi banyak kesulitan. Mereka menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya kesulitan itu dari luar, tetapi dari dalam pun ada kesulitan. Tetapi perhatikan mereka. Apakah mereka mundur? Apakah mereka lemah? Apakah mereka menyerah? Apakah mereka putus asa? Sama sekali tidak. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang mereka alami, di tengah-tengah tantangan besar yang mereka alami, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikan keberanian, berikan kekuatan kepada kami untuk terus bersaksi demi nama-Mu. Singkat kata, kesulitan, persoalan, masalah tidak bisa membuat mereka lemah atau menyerah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama saya percaya terjadi padamu dan terjadi pada hidupku saat-saat ini. Kesulitan demi kesulitan menimpa hidup saya dan menimpa hidup saudara. Sudah sekian lama. Dan kesulitan itu semakin kita alami, semakin kita rasakan. Yang awalnya jelas tentu masalah ekonomi, tetapi bisa berimbas, berakibat kepada persoalan-persoalan yang lain. Tetapi saya percaya, saudara, engkau adalah anak-anak Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Roh Kudus menaungimu. Roh Kudus menuntunmu. Dan aku percaya engkau tidak mungkin menyerah. Engkau tidak mungkin putus asa. Engkau tidak mungkin gara-gara kesulitan ini engkau akan tinggalkan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebaliknya, lewat firman Tuhan, dengan dasar firman Tuhan, saya yakin engkau akan tetap tegar, engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap berjuang, sebab Tuhan ada dalam dirimu. Roh Kudus memampukanmu dalam situasi dan kondisi apapun. Saya mendengar belakangan ini, ada orang-orang yang menghadapi kesulitan yang begitu sulit. Tetapi mereka katakan, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyerah. Apapun yang akan terjadi, saya akan tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap melayani Tuhan. Sebab Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang saya ikuti tidak mungkin membiarkan saya hidup sendirian di tengah-tengah kesulitan yang sedang saya alami. Saudara-saudaraku, saya sering mendengar anak-anak Tuhan berkata demikian, menyatakan komitmennya kepada Tuhan, tekadnya kepada Tuhan untuk tetap setia dalam situasi dan kondisi apapun. Dan saya juga percaya, tekad ini pun ada padamu, semangat ini pun ada padamu, spirit ini pun ada padamu, karena Roh Kudus menguasai kehidupanmu. Yang kelima, saudara-saudaraku, kuasa apa? Yaitu kuasa supranatural untuk lakukan mujizat. Kuasa di atas yang alami. Kuasa di atas yang logika. Kuasa di atas nalar kita untuk lakukan perkara-perkara besar. Baik itu yang terjadi atas diri kita, ataupun itu yang terjadi lewat diri kita yang kita lakukan kepada orang lain. Tetapi kesemuanya satu, bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuasa kita, bukan karena kesanggupan kita, tetapi karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita dan melalui kita. Saudara-saudaraku, coba perhatikan bagaimana murid-murid Tuhan di kitab Kisah Para Rasul. Secara manusia, mereka tidak punya banyak hal yang pantas dibanggakan. Namun dengan kuasa yang mereka miliki,
kuasa di dalam nama Tuhan yang mereka percaya. Mereka mampu melakukan banyak hal. Mereka bisa menolong orang yang sakit, menolong orang yang lemah, menguatkan banyak orang yang perlu membutuhkan penghiburan. Dan saya percaya kebenaran ini pun ada pada kita saat ini. Sebab saya percaya mujizat Tuhan tetap bisa terjadi sampai pada hari ini. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kehendaki, mujizat bisa terjadi di dalam dirimu dan melewat kehidupanmu. Karena itu saudara-saudaraku, kalaupun hari ini engkau sedang menghadapi kesulitan yang begitu sulit, mungkin nalar logikamu tidak mampu menolong engkau. Mungkin pola pikirmu sudah tidak mampu lagi berpikir. Mungkin tidak ada jalan keluar bagi keadaanmu. Namun percayalah, kalau Tuhan izinkan, masih tetap ada jalan keluar. Sekalipun mungkin di depanmu jalan tertutup, di belakangmu jalan tertutup, di kirimu tertutup, kananmu tertutup, tetapi masih ada jalan di dalam Tuhan. Karena itu tatkala kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan menghimpit kehidupan kita, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Percayalah, mujizat bisa terjadi kalau Tuhan kehendaki itu terjadi pada diri kita. Dan demikian juga saudara-saudaraku, tatkala kita melakukan berbagai bentuk pelayanan, saya percaya kita juga menghadapi berbagai hal yang sulit. Tetapi saya yakin tatkala kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan, Allah Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita lewat caranya yang tentu di luar jangkauan pikiran kita. Saudara-saudara, kalau boleh saya bersaksi secara pribadi, kalau saya boleh ada sebagaimana hari ini, saya bisa bertahan menjadi seorang pelayan Tuhan sampai hari ini. Dan saya boleh ada sebagaimana saat hari ini, itu semata-mata karena mujizat Tuhan. Logika saya tidak bisa menjelaskan. Akal saya tidak mampu menerangkan bagaimana mungkin saya bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Bagaimana mungkin ada banyak hal yang sulit, yang begitu berat, tetapi pada akhirnya mampu saya lewati, saudara. Saya tidak mampu menjelaskan itu. Tetapi karena Tuhan sajalah, karena mujizat Tuhan sajalah, sehingga semuanya bisa terlewati, semuanya bisa teratasi. Dan saya percaya, Tuhan yang sudah bekerja dalam diri saya secara luar biasa, Roh Kudus yang sudah bekerja dalam diri saya secara luar biasa, hal yang sama akan terjadi pada dirimu, pada kehidupanmu, asalkan kau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu secara total kepada kekuatan, kuasa dari Allah Roh Kudus ini. Saudara-saudara, kiranya lewat ibadah hari ini, kita tidak hanya sekedar tahu kalau Roh Kudus itu berkuasa, tapi benar-benar kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, sehingga Allah Roh Kudus benar-benar menaungi kita, menguasai kita, memenuhi kita, menuntun kita, dan sebagai dampaknya kehidupan kita yang kita jalani boleh memperlihatkan kuasanya Tuhan yang bekerja dalam diri kita, baik untuk kita maupun untuk orang-orang lain. Saudara-saudara meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak saudara menaikkan pujian ini sebagai bentuk pernyataan iman kita, kerinduan kita kepada Tuhan, agar Allah Roh Kudus terus menuntun kita, membimbing kita, memenuhi kita.
saudaraku sekalian dimanapun kau berada, saya mengajak saudara setiap pribadi untuk menundukkan kepala dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sudahkah Allah Roh Kudus benar-benar turun atas kita, memenuhi hidup kita, menguasai diri kita, mengontrol kita, membimbing kita, menuntun diri kita? Kalau sudah, saya percaya kuasa demi kuasa yang dialami oleh anak-anak Tuhan di abad pertama juga akan saya dan saudara alami pada hari ini. Kuasa keberanian untuk bersaksi, kuasa kerendahan hati untuk bersatu, kuasa kerelaan untuk berkorban, kuasa kekuatan untuk bertahan, dan kuasa supranatural untuk lakukan mujizat. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semakin sulit kondisi hidup kita, semakin mengkhawatirkan keadaan kita, seharusnya semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Saya akan berdoa buat saudara-saudaraku sekalian. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kami percaya kepadamu Allah Roh Kudus. Tatkala Engkau ada dalam kehidupan kami, tatkala Engkau membimbing kami, Engkau menguasai kami, Engkau mengontrol kami, ada kuasa yang bekerja dalam diri kami, dan yang itu asalnya daripada Engkau Allah Roh Kudus. Dan biarlah kuasa itu akan terus bekerja lewat kehidupan kami ini. Sebagaimana Engkau telah memberikan kuasa-kuasa itu, kiranya itu pun juga ada pada kami, sehingga dalam kondisi dan situasi apapun, kami tetap Engkau berikan kuasa keberanian untuk bersaksi, kuasa kerendahan hati untuk bersatu, kuasa kerelaan untuk berkorban, kuasa kekuatan untuk bertahan, dan kuasa supranatural untuk lakukan mujizat, tentu atas seizin dan sekehendak Engkau sendiri. Sebab bukan pada kami, tetapi pada Engkau saja yang berkuasa dan berdaulat. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus yang sudah membimbing kami, yang sedang membimbing kami, dan akan terus membimbing kami sampai pada akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berserah. Amin.